internal awakening room dari tutor 14 akan melakukan pemeriksaan refleks. Yang pertama adalah refleks fisiologis pada pasien. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks otot bicep terlebih dahulu, di mana pasien akan diminta untuk rileks, dan saya akan melakukan penekanan pada tendon di sekitar daerah bicep, otot bicep pasien. Kemudian perbandingkan dengan sebelah kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada otot tricep, di mana pasien akan diminta pada bagian belakang tulang ulnar. Kemudian tulang sebelahnya lagi, bagian tendon bagian ulnar. Kemudian refleks pada bagian brachioradialis dengan cara menutup tendon bagian brachioradialis dan melihat apakah adanya gerakan supinasi dari pasien atau tidak. Tangannya supinasi, nggak ada kutasi apa ya, maaf ya. Kemudian sebelah sini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks pada bagian patellar tendon dari milik pasien, di mana saya akan mengangkat kaki sebelah kanan pasien terlebih dahulu dan menyanggahnya dengan tangan sebelah kiri yang memberikan rangsang pada tendon pasien. Kemudian kaki selanjutnya. Baik, kemudian adalah untuk melakukan pemeriksaan tendon Achilles pada pasien dengan cara meminta pasien untuk angkat sedikit ya Pak, memberikan angkat pada bagian tendon Achilles untuk melihat apakah adanya gerakan fleksi pada tendon. Itu bukan adanya respon yang positif. Angkat lagi Pak. Baik. Keduanya berada pada kondisi normal. Dan terakhir saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada bagian otot umbilikus pasien. Minta maaf ya Pak, saya angkat sedikit bajunya. Relax aja ya Pak. Baik, sudah ditemukan adanya refleks fisiologis dari otot umbilikus pasien dan normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis pada pasien, di mana diawali dengan memeriksa apakah adanya Babinski sign, kemudian Chadok sign dan Oppenheim sign, kemudian Gordon sign dan juga Schaeffer sign. Diawali dengan Babinski sign terlebih dahulu pada lateral aspek dari telapak kaki pasien sampai ke metatarsal. Dan pada bagian sebelah kiri juga. Selanjutnya adalah Chadok sign, di mana akan diberikan stimulasi pada bagian punggung kaki pasien dari bagian lateral ke arah medial. Begitu pula pada bagian kakinya sebelah kiri. Kemudian ada pemeriksaan Oppenheim, di mana saya akan menggunakan kedua jari saya yang akan diberikan simulasi dari bagian patellar hingga ujung dari tibia. Kemudian pada bagian kaki sebelah kiri. Jadi temuan ada abnormalitas. Yang keempat adalah pemeriksaan Gordon sign. Ini menekan pada bagian otot gastrocnemius. Bagian kaki kanan juga. Kemudian adalah Schaeffer sign, menekan pada bagian tendon, Achilles tendon pasien, kiri dan kanan. Dan tidak ditemukan adanya abnormalitas atau tanda positif. Rosalimo sign pada bagian plantar dari kaki pasien. Maaf ya Pak, memberikan simulasi pada bagian plantar untuk Rosalimo sign. Kemudian adalah untuk memperhatikan apakah adanya Mendel-Baxter sign pada bagian dorsal dari kaki pasien. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan Hoffman-Turner pada tangan pasien. Cara meminta pasien untuk mengangkat tangannya.
kemudian merefleksi salah satu jarinya dan memberikan stimulasi ke bawah, yaitu untuk Hoffman dan juga tremor untuk ke atas. Tangan berikutnya. Baik, pemeriksaan selesai. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif atau refleks regresi dari pasien. Diawali dengan pemeriksaan refleks glabellar dengan cara menstimulasi dan memberikan 8 kali ketukan. Jika pasien berkedip lebih dari 8 kali, maka tanda adalah positif. Lihat ke depan, Pak. Ke depan. Baik, tidak ditemukan adanya abnormalitas. Selanjutnya adalah pemeriksaan palmomental dari refleks pasien, di mana ini akan diberikan stimulasi pada bagian telapak tangan atau palmar dari pasien dan melihat apakah adanya kontraksi pada mental muscle dari wajah pasien. Tangan sebelah kiri. Baik. Selanjutnya adalah snout reflex, di mana akan diberikan ketukan di antara bibir atas dan juga hidung pasien. Kemudian apabila pasien mengerucutkan bibirnya, maka tanda positif. Baik, dan yang terakhir adalah Graves reflex, di mana akan diberikan stimulasi pada bagian daerah palmar pasien, dan apabila pasien memberikan gerakan refleks seperti menangkap, maka tanda positif. Relax aja, Pak. Baik, masuk ke kiri. Baik, tidak ditemukan adanya abnormalitas pada pasien. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan meningeal examination, di mana yang pertama saya akan melihat dan memeriksa rigiditas atau kekakuan, apakah ada kekakuan pada nuka ligamen pasien, dan meminta pasien untuk menghadap ke sebelah kiri, kemudian mengarahkan ke sebelah kanan. Selanjutnya adalah pemeriksaan nuka rigiditas dengan mengangkat kepala pasien sampai ke arah sternum. Kemudian yang akan dinilai adalah ekspresi wajah dari pasien, jika menyeringai atau merasakan sakit, dan juga jika tidak bisa mampu menekuk sampai ke arah sternum, serta memperhatikan bagian refleks dari kaki pasien, apakah adanya Brzezinski sign 1 atau tidak. Baik, maaf ya Pak, tangan kanan di atas. Ya. Tidak ada ekspresi yang menyeringai dari pasien, kemudian juga pasien masih mampu untuk menekuk, dan juga tidak adanya refleks yang mengartikan bahwasanya Brzezinski 1 dari pasien negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Kernig sign, di mana Kernig sign juga akan sekaligus memeriksa apakah adanya tanda dari Brzezinski 2 atau tidak. Dengan meminta pasien dengan mengangkat bagian hip dari pasien 90 derajat dan juga bagian leg dari pasien sebesar 130 derajat. Kemudian juga melihat apakah ada refleks pada kaki sebelah kiri dari pasien. Jika tidak ada, maka Brzezinski sign nomor 2-nya adalah negatif. Jika untuk Kernig sign, pasien masih mampu untuk mengangkat dengan baik. Selanjutnya sebelah kiri, lakukan hal yang sama, mengangkat hip sampai 90 derajat, kemudian memberikan jarak 130 derajat pada bagian leg dari pasien. Dan juga melihat tidak adanya refleks dari kaki sebelah kanan pasien, sehingga Brzezinski sign untuk yang kedua adalah negatif. Dan yang ketiga, saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski sign 3 dengan cara menekan dan juga menekan bagian tulang zigomatical dari pasien di bagian wajah, untuk kemudian menilai apakah adanya refleks dari tangan pasien yang melakukan gerakan fleksi atau tidak. Tidak ditemukan adanya Brzezinski sign 3, dan kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Brzezinski sign 4, di mana ini akan dilakukan dengan cara menekan bagian sifisis dari pasien dan melihat apakah ada refleks fleksi dari bagian kaki pasien atau tidak. Tidak ditemukan adanya bagian refleksi. Dan yang terakhir adalah melakukan Lasik sign, di mana Lasik sign saya akan mengangkat head pasien sebanyak atau 70 derajat dari alas. Tidak adanya rasa sakit dan juga menyeringai dari wajah pasien. Kaki sebelah kiri juga. Tidak adanya rasa nyeri dan juga refleks dari pasien. Maka tanda Lasik sign juga negatif.